Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang di sesi pendalaman manajemen sumber daya manusia global. Hari ini kita tidak hanya akan membahas teori, tetapi melihat bagaimana teori tersebut menghidupkan sebuah raksasa dunia, Allianz Group. Bayangkan sebuah organisasi dengan lebih dari 157.000 karyawan yang tersebar di 70 negara. Bagaimana tetap memiliki detak jantung yang sama? Dunia MSDM telah berevolusi dari model internasional yang terpisah-pisah menuju model global yang terintegrasi. Berdasarkan laporan tahunan 2024, Allianz membuktikan bahwa kesuksesan finansial dengan laba operasional yang tumbuh 8,7%, mencapai 16 miliar euro lebih, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari desain arsitektur kinerja yang sangat presisi. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membedah bagaimana kebijakan dari Munich mengalir hingga ke unit terkecil di daerah, dan bagaimana data kuliah kita tentang KSA, motivasi, dan lingkungan kerja menjadi mesin penggerak di baliknya. Mari kita bedah arsitektur organisasi ini. Pertama, kita memiliki haki di Munich. Di sini, standar global KSA ditetapkan. HIKI tidak mengintervensi operasional harian, tetapi mereka menetapkan garis batas performa. Contohnya, di tahun 2024, HIKI menetapkan target efisiensi melalui combined ratio sebesar 93,4% di segmen properti. Turun ke level regional division, kita melihat peran penerjemah. Mereka mengambil visi global dan menyesuaikan dengan regulasi kawasan. Kemudian, di level cabang negara, fokus bergeser pada kepatuhan hukum nasional. Misalnya, Allianz Germany memberikan kontribusi 13,4 miliar euro karena mereka mampu mengadaptasi standar global ke pasar lokal secara sempurna. Penting untuk dipahami bahwa aliran kinerja ini bersifat dua arah. Data dari unit lokal dilaporkan secara real-time ke pusat. Inilah yang memungkinkan Allianz mempertahankan solvency 2 rasio sebesar 209%. Sebuah angka yang menunjukkan kesehatan finansial yang luar biasa kuat di semua level organisasi. Sekarang, kita masuk ke variabel pertama kinerja, kemampuan atau KSM. Dalam MSDM global, kompetensi harus disetarakan agar kualitas layanan di London sama dengan di Jakarta. Allianz melakukan ini melalui platform Allianzu. Data tahun 2024 menunjukkan komitmen yang luar biasa. Rata-rata karyawan Allianz menghabiskan 60 jam pelatihan dalam setahun. Angka ini jauh melampaui target awal mereka yang hanya 43 jam. Mengapa investasi ini begitu besar? Karena di era Society 5.0, KSA digital adalah harga mati. Allianz memastikan 90,8% populasi eksekutif mereka memiliki personal development plan yang aktif. Pelatihan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah strategi untuk memastikan bahwa setiap unit lokal memiliki otak yang sama canggihnya dengan kantor pusat. Dengan KSA yang seragam, risiko operasional dapat ditekan dan inovasi dapat disebarkan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Variabel kedua kinerja adalah motivasi. Bagaimana Anda memotivasi orang dengan latar belakang budaya yang berbeda? Allianz menggunakan pendekatan pay for performance.
Berdasarkan laporan remunerasi 2024, 70% dari target kompensasi eksekutif didasarkan pada variabel kinerja. Ini sangat besar. Lebih jauh lagi, 64% dari bonus tersebut tidak dibayarkan tunai secara langsung, melainkan ditangguhkan dalam bentuk saham. Sistem ini menciptakan motivasi jangka panjang. Manajer di level lokal tidak hanya berpikir bagaimana profit bulan ini, tetapi bagaimana kesehatan perusahaan 3 tahun ke depan. Selain itu, Allianz mengukur motivasi melalui Inclusive Meritocracy Index. Di tahun 2024, skor IMIX mencapai rekor 83%. Ini artinya karyawan merasa dihargai secara adil berdasarkan prestasi mereka, bukan karena kedekatan personal. Lingkungan yang meritokratis inilah yang menjadi bensin bagi mesin motivasi global mereka. Mengelola kinerja di perusahaan asuransi multinasional berarti mengelola kualitas risiko di setiap transaksi. Allianz tidak hanya menilai kinerja dari volume penjualan semata, tetapi dari efisiensi yang sangat teknis, yaitu underwriting profit. Pada tahun 2024, Allianz mencatatkan combined ratio yang sangat kompetitif sebesar 93,4%. Angka ini adalah hasil dari sinkronisasi kinerja antara Departemen Aktuaria di kantor pusat Munich dengan tim lapangan di setiap unit lokal di seluruh dunia. Disinilah peran penting data kuliah kita mengenai lingkungan kerja. Lingkungan di sini bukan hanya kantor fisik, tapi ekosistem data. Di pasar yang mengalami tantangan ekonomi berat seperti Turki dan Argentina, Allianz menunjukkan kinerja luar biasa dengan pertumbuhan internal masing-masing sebesar 76,4% dan 188,1%. Unit lokal diberikan otonomi untuk menyesuaikan harga secara real-time berbasis data inflasi, namun tetap dalam koridor risiko yang ditetapkan oleh pusat. Kinerja manajer di cabang negara dinilai dari kemampuan mereka menjaga profitabilitas. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang ekstrim, membuktikan bahwa otonomi lokal dan standar global bisa berjalan beriringan. Kinerja Allianz ditopang oleh diversifikasi segmen yang sangat kuat. Segmen Life Health memberikan kontribusi laba operasional yang masif, didorong oleh performa di Amerika Serikat, Italia, dan Jerman. Di level ini, KSE atau kompetensi yang dibutuhkan sangat spesifik, yaitu manajemen liabilitas jangka panjang. Allianz memastikan para manajer di segmen ini memiliki target kinerja yang selaras dengan nilai pemegang saham melalui core return on equity sebesar 16,9%. Selain itu, divisi aset manajemen melalui PIMCO dan Allianz Global Investor mengelola dana pihak ketiga yang sangat besar. Kinerja di sini diukur melalui pendapatan berbasis aset yang dikelola. Pada 2024, pendapatan dari segmen ini meningkat karena tingginya kepercayaan pasar global terhadap profesionalitas Allianz.
Ini membuktikan bahwa manajemen kinerja global Allianz mampu menjaga reputasi di berbagai jenis industri keuangan yang berbeda. Sistem motivasi di level manajer investasi dirancang melalui different compensation untuk memastikan mereka tetap berfokus pada pertumbuhan aset yang sehat dalam jangka panjang, bukan sekadar profit sesaat yang beresiko tinggi. Di era modern, manajemen kinerja global tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan atau ESG. Allianz telah mengintegrasikan target keberlanjutan langsung ke dalam KPI atau Key Performance Indicators pada eksekutifnya. Dalam laporan 2024, Allianz berhasil menurunkan emisi operasionalnya secara signifikan, mencapai total penurunan 62% dari tahun dasar 2019. Ini bukan sekedar angka lingkungan, melainkan rapat kinerja manajerial. Mengapa hal ini sangat relevan bagi MSDM? Karena generasi talenta saat ini, terutama Gen Z dan milenial, sangat selektif dalam memilih tempat bekerja. Mereka ingin berada di perusahaan yang memiliki tujuan mulia dengan mencapai target keberlanjutan lebih cepat. Allianz meningkatkan daya tarik merek mereka sebagai pemberi kerja atau employer branding. Penilaian kinerja di tingkat global kini mencakup skor keberagaman dan dampak sosial. Integrasi nilai-nilai lingkungan ke dalam sistem remunerasi memastikan bahwa para pemimpin Allianz tidak hanya mengejar profit finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bumi dan masyarakat luas. Salah satu tantangan terbesar dalam organisasi multinasional adalah memastikan kepemimpinan yang berkelanjutan. Allianz mengatasi hal ini melalui strategi manajemen talenta yang sangat terstruktur. Tercatat bahwa 90,8% dari populasi eksekutif mereka telah memiliki Personal Development Plan atau PDP yang sangat aktif dan terintegrasi secara digital. Ini adalah bukti bahwa sukses kepemimpinan di Allianz tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan yang matang. Allianz menggunakan sistem Global Talent Pool yang memungkinkan manajer berbakat di cabang kecil untuk dipromosikan ke divisi regional atau bahkan ke kantor pusat di Munich. Kinerja mereka dipantau melalui metrik yang seragam secara global, sehingga objektivitas penilaian tetap terjaga tanpa adanya bias lokasi. Dengan memastikan rencana pengembangan individu yang konsisten, Allianz meminimalkan risiko kekosongan kepemimpinan di level krusial. Hal ini memberikan rasa aman bagi para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa visi perusahaan tetap dijalankan oleh tangan-tangan yang kompeten di masa depan. Keberagaman bagi Allianz bukan hanya slogan, melainkan mesin performa. Pada laporan 2024, perusahaan melaporkan skor inklusif Meritocracy Index atau IMIX sebesar 83%. Angka ini mencerminkan persepsi karyawan bahwa mereka diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan prestasi, terlepas dari latar belakang etnis maupun gender.
Di dunia MSDM global, ini adalah pencapaian yang sangat tinggi. Manajemen kinerja Allianz menekankan keseimbangan gender, di mana saat ini 40,5% posisi manajer telah diisi oleh perempuan. Perusahaan menyadari bahwa pasar mereka sangat beragam, sehingga tenaga kerjanya pun harus mencerminkan keberagaman. Dalam praktik MSDM global, inklusif terbukti mampu menurunkan tingkat pengunduran diri karyawan. Ketika karyawan merasa diterima dan dihargai, motivasi intrinsik mereka akan melonjak. Allianz membuktikan bahwa dengan menjaga nilai-nilai keadilan ini, mereka dapat mempertahankan talenta terbaik di seluruh belahan dunia, yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan inovasi produk asuransi yang lebih baik. Variabel yang sering terlupakan dalam manajemen kinerja tradisional namun terjadi prioritas utama di Allianz adalah kesejahteraan karyawan. Melalui matriks Workwell Index Plus atau WWI Plus, Allianz mencatat skor kepuasan dan kesehatan mental sebesar 79% secara global di tahun 2024. Manajemen kinerja di era Society 5.0 tidak lagi hanya menuntut produktivitas fisik, melainkan menjaga kesehatan mental para pegawainya. Allianz memberikan fleksibilitas kepada unit lokal untuk menerapkan kebijakan kerja hibrida yang sesuai dengan budaya setempat. Perusahaan percaya bahwa kinerja yang luar biasa hanya bisa dihasilkan oleh manusia yang bahagia. Secara rutin, Allianz melakukan audit terhadap beban kerja melalui platform digital. Jika sebuah divisi menunjukkan tanda-tanda kelelahan kerja yang tinggi, manajemen akan segera melakukan intervensi. Ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja bukan hanya soal menekan karyawan untuk mencapai target, tetapi mendukung mereka agar mampu memberikan performa terbaik secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Teknologi adalah perekat yang menyatukan seluruh elemen kinerja di Allianz. Dengan bantuan kecerdasan buatan dan big data, kantor pusat dapat memantau indikator kinerja utama di ribuan unit lokal secara real-time. Penggunaan AI membantu manajer SDM untuk melakukan penilaian yang lebih objektif dan meminimalkan bias manusia yang sering terjadi dalam penilaian konvensional. Melalui analisis data karyawan atau people analytics, perusahaan dapat memprediksi kapan sebuah tim memerlukan pelatihan tambahan atau kapan memotivasi mulai menurun bahkan sebelum masalah itu muncul ke permukaan. Penilaian kinerja kini bukan lagi acara formal tahunan, melainkan proses yang terus-menerus dan berbasis data nyata. Integrasi teknologi ini memastikan bahwa meskipun organisasi bergerak dalam skala raksasa, setiap individu tetap terpantau dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Inilah masa depan MSDM global di mana teknologi digunakan untuk memanusiakan sistem kerja yang kompleks. Melihat ke masa depan, Allianz telah merancang strategi 3 tahunan untuk periode 2025 hingga 2027.
Di tengah tantangan geopolitik dan perubahan iklim yang memicu tingginya klaim bencana alam, manajemen kinerja akan difokuskan pada fleksibilitas organisasi. Perusahaan menyadari bahwa unit lokal harus lebih responsif terhadap risiko yang berubah dengan sangat cepat. Strategi masa depan ini menekankan pada otomatisasi klaim berbasis AI dan personalisasi layanan nasabah. Namun, Allianz tetap menegaskan bahwa inti dari kinerja adalah integrasi manusia. Itulah sebabnya pelatihan KSE ke depan akan lebih difokuskan pada adaptasi teknologi digital. Allianz ingin memastikan bahwa setiap karyawan di seluruh benua siap menghadapi tantangan baru dengan bekal pengetahuan yang mumpuni. Sehingga perusahaan tetap kokoh berdiri sebagai pemimpin industri asuransi global di tahun-tahun mendatang. Setelah hampir 1 jam kita membedah Allianz Group melalui kacamata manajemen kinerja global, kita dapat menyimpulkan bahwa rahasia sukses sebuah raksasa dunia terletak pada sinergi. Allianz bukan hanya sekadar perusahaan asuransi, ia adalah ekosistem yang belajar, memotivasi, dan beradaptasi secara terus-menerus. Struktur organisasi yang kokoh memberikan arah, investasi pada kemampuan atau KSE memberikan kekuatan, dan sistem motivasi yang adil melalui meritokrasi memberikan semangat. Kesuksesan finansial berupa laba operasional 16 miliar euro di tahun 2024 hanyalah sebuah akibat, sedangkan manajemen manusia yang hebat adalah sebabnya. Kita belajar bahwa di dunia yang tanpa batas, aset paling berharga perusahaan adalah bagaimana mereka mengelola performa manusia di dalamnya. Semoga studi kasus Allianz 2024 ini memberikan inspirasi dari wawasan praktis bagi Anda semua untuk menjadi praktisi SDM masa depan yang mampu menyatukan standar global dengan empati lokal. Saya Cindy Fiona, terima kasih telah menyimak video edukasi ini. Teruslah belajar, berinovasi, dan sampai jumpa.